Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi kita kesempatan untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita keikhlasan dan kemudahan dalam menuntut ilmu ini. Ikhwani wa akhwati fillah, para peserta bimbingan belajar bahasa Arab online di ABS dan yang lainnya yang mengikuti pembelajaran ini, pada kali ini kita akan masuk pelajaran keempat dari pembahasan belajar Nahwu Shorof sedikit demi sedikit. Kita akan masuk pelajaran yang keempat. Silakan yang telah memiliki bukunya untuk melihat bukunya sambil menyimak di bukunya. Kita bahas pelajaran keempat ya. Kalau ada yang tanya bukunya seperti apa, bukunya seperti ini ya. Ini buku yang kita pakai. Inilah buku yang kita pakai, buku belajar Nahwu Shorof sedikit demi sedikit. Nah, kembali ke materi sekarang ya. Pelajaran keempat. Pertama, kita akan mengenal pembagian kata dalam bahasa Arab. Kita akan belajar tentang pembagian kata dalam bahasa Arab. Kemudian, kata dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3. Apa saja itu? Apa saja? Siapa yang sudah tahu? Pertama adalah isim atau al-ismu. Isim atau al-ismu. Terus, kalau ada pertanyaan, apa itu isim? Maka jawablah, isim adalah kata benda. Baik benda mati, hewan, tumbuhan, manusia. Bisa juga berupa kata sifat. Kata sifat masuk isim. Bisa juga kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu juga masuk isim. Begitu juga kata dasar. Kata dasar termasuk isim. Ya, itulah isim. Contohnya sangat banyak. Siapa bisa nyebutkan? Contohnya sangat banyak. Di sini contohnya kitabun, kitun, syajaratun, Muhammadun, kabirun, dan yang
lainnya. Contoh sangat banyak. Harus ingat, isim adalah apa tadi? Kata benda, baik benda mati, manusia, tumbuhan, maupun hewan. Dan juga kata sifat, kata keterangan waktu, atau kata dasar. Kemudian, isim itu punya ciri-ciri. Kalau kita bicara bahasa Arab, kita harus kenal tadi bahasanya kata dibagi menjadi 3. Kata dibagi menjadi 3. Ada isim, kemudian ada fi'il, ada huruf. Bahasanya kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Itu kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim, sekarang kita belajar tentang isim terlebih dahulu. Isim adalah kata benda, baik benda mati, hewan, tumbuhan, manusia, atau kata sifat, kata keterangan waktu, atau kata dasar. Sekarang, untuk bedakan antara isim, fi'il, dan huruf, yang paling utama kita harus tahu ciri-ciri isim terlebih dahulu. Karena ini yang pokok. Kata dalam bahasa Arab, kalau kita hitung, kalau memang dihitung, mungkin bisa nggak dihitung ya, itu kebanyakan isim. Kata itu kebanyakan berupa isim. Sehingga kita harus tahu ciri yang banyak ini, ciri isim ini. Dengan tahu ciri isim akan mudah membedakan antara isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Sekarang kita fokus ke ciri-ciri isim. Apa itu ciri-ciri isim? Di sini, ciri-ciri dari tulisan ya. Ini fokus kepada ciri-ciri dari tulisan. Kalau dari arti, yang sudah kita ketahui tadi, kata benda berarti ini dari arti. Kalau semua kata benda pasti isim. Benda mati, hewan, tumbuhan, manusia, kata sifat, kata keterangan waktu, dan kata dasar. Ini kalau kita tahu artinya. Maka inilah kita gunakan. Kalau kita tahu artinya, kita gunakan cara ini. Kalau kita tahu artinya. Tapi kalau kita nggak tahu artinya, saya belum mengetahui artinya, maka ciri-cirinya sebagai berikut. Ciri-cirinya sebagai berikut. Apa saja itu? 1. Huruf terakhir bisa ditanwin. Huruf terakhir bisa ditanwin. Atau huruf terakhirnya ditanwin. Maka isim. Huruf terakhir ditanwin. Kedua, didahului alif lam. Didahului alif lam. Didahului alif lam. Contohnya, al-maktabu, al-madrasatu.
Al-mudarrisu didahului alif lam, berarti isim. Ketiga didahului huruf jar. Didahului huruf jar. Apa itu huruf jar? Ini loh. Huruf jar itu diantaranya adalah fi, ala, min. Diantaranya. Maksudnya ada huruf jar yang lain juga. Diantaranya fi, ala, min. Jadi kalau ada kata didahului fi misalnya, atau ala, atau min, berarti dia isim. Di sana masih ada huruf jar yang lain. Nanti kita lihat. 6. Keempat ciri isim adalah didahului huruf nida. Didahului huruf nida. Huruf nida itu huruf panggilan. Huruf panggilan punya arti wahai. Bahasa Arabnya adalah ya. Didahului oleh ya. Didahului oleh ya. Contohnya, ya Muhammadu, ya rajulu, ya bintu. Maka Muhammad, rajul, bin adalah isim. Kelima, bisa menyandar ke isim lain atau bersambung dengan isim lain. Bersambung dengan isim lain. Maksudnya isim itu bisa ketemu dengan isim. Di sini, kalau ini contoh yang bahasa yang tepat, dia menyandar ke isim yang lain. Menyandar isim yang lain. Contoh, Kitabu Muhammadin, buku Muhammad, itu kan menyandar. Buku menyandar kepada Muhammad, buku Muhammad. Babul baiti, pintu rumah, kan menyandar. Ibnul Mudarrisi, putra Pak Guru. Ini kata pertama menyandar kepada kata kedua. Berarti keduanya adalah isim karena bisa sandar menyandar. 6. Itulah ciri-ciri isim. Kalau kita mendapatkan sebuah kata dalam bahasa Arab tulisannya seperti ini, maka di isim. Huruf terakhirnya ditanwin berarti isim. Didahului alif lam berarti isim. Didahului huruf jar berarti isim. Didahului huruf nida berarti isim. Bersambung dengan kata yang lain berarti isim. Kemudian kedua, al-fi'lu. Al-fi'lu. Kedua adalah al-fi'lu. Pertama kan isim. Maksudnya, kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Yang pertama isim. Yang kedua fi'il. Ketiga huruf. Kita telah bahas isim. Sekarang kita bahas fi'il. Fi'il itu adalah apa? Siapa yang sudah tahu? Fi'il adalah kata kerja. Selesai, kata kerja. Kalau ada kata kerja berarti fi'il. Kalau kita tahu artinya selesai, kata kerja. Misalnya apa bang? Zahaba, pergi. Kharaja, keluar. Raja'a, pulang. Dan yang lain-lainnya. Yang jelas fi'il adalah kata kerja. Antara kata kerja dengan kata benda tentu berbeda. Kemudian setelah kita kenal fi'il, ketiga kita kenal huruf. Harus kenal tentang huruf. Apa itu huruf? Isim, fi'il, kemudian huruf. Huruf adalah
Apa? Huruf adalah kata yang tidak mempunyai makna yang sempurna. Kata yang tidak mempunyai makna yang sempurna kecuali jika bersambung dengan kata lain. Kata yang tidak mempunyai makna yang sempurna kecuali jika bersambung dengan kata lain. Contohnya, min. Contohnya, min. Kan artinya dari. Ila, ke, wa, dan. Ini nggak akan punya makna yang sempurna kecuali jika bersambung dengan kata lain. Nah, alhamdulillah, ikhwani akhwati fillah, para peserta bimbingan belajar bahasa Arab di Al-ABS maupun yang lain yang mengikuti pembelajaran ini. Nah, kita sudah kenal isim, fi'il, dan huruf atau pembagian kata. Jadi 3, isim, fi'il, dan huruf. Sekarang, tadi kita menyinggung tentang huruf jar. Huruf jar. Maka sekarang kita akan bahas apa? Bahas huruf jar. Huruf jar. Apa itu huruf jar? Mudahnya, ini bahasa mudahnya ya. Ini bahasa mudah. Kita buat semudah mungkin dalam pemberian makna agar mudah difahami ya. Huruf jar adalah huruf yang menjadikan harokat huruf terakhir isim setelahnya di kasroh. Ini bahasa mudah. Ingat, ini bahasa dari saya, dari anak, untuk memudahkan pemahaman. Ada bahasa anak buat sendiri agar mudah difahami gitu ya. Agar mudah difahami saya artikan seperti ini. Rujab huruf yang menjadikan harokat huruf terakhir isim setelahnya di kasroh. Menjadikan harokat, perhatikan poin ini, menjadikan harokat huruf terakhir isim setelahnya. Isim setelahnya, setelah huruf jar, itu di kasroh. Isim setelah huruf jar, nanti harokat huruf terakhirnya di kasroh. Ini hukum asalnya begituan. Hukum asalnya begitu. Ingat baik-baik, ini hukum asalnya. Isim yang didahului huruf jar, nanti harokatnya di kasroh. Lihat contohnya ini. Fil masjidi. Fil masjidi. Masjidi. Huruf terakhir di apa? Di kasroh. Kenapa huruf terakhir di kasroh al-masjidi? Karena ada huruf jar fi. Ada huruf jar fi. Ilasuki. Ilasuki. Asuki huruf terakhir di kasroh. Kenapa? Karena didahului huruf jar ila. Didahului huruf jar ila. Alal maktabi. Al-maktabi di kasroh. Huruf terakhir di kasroh. Kenapa? Karena didahului huruf jar ala. Didahului huruf jar ala. Minal masjidi. Al-masjidi di kasroh. Huruf terakhirnya. Kenapa? Karena didahului huruf jar min. Gitu ya. Nah, kita teruskan. Sekarang, apa saja huruf jar itu? Apa saja huruf jar itu? Mohon perhatikan. Adakah yang bisa menyebutkan apa saja huruf jar itu? Apa saja huruf jar itu? Nah, perhatikan baik-baik. Huruf jar ada banyak.
Ada banyak. Di antaranya ada ala. Artinya di atas. Min, dari. An juga dari. Hatta, sampai. Ila, ke. Fi, di. Li, untuk atau milik. Bi, dengan. Ya. Walaupun ingat baik-baik, masih ada huruf jar yang tidak kami sebutkan, tapi ini untuk pengenalan, untuk memudahkan. Bahasanya huruf jar di antara yang sering dipakai, yang sering digunakan, yang sering ada gitu gampangnya ya, yang sering ada, sering digunakan ya ini. Ila, ala, fi, min, li, an, bi, hatta. Ini yang sering digunakan. Walaupun di sana masih ada huruf jar, tapi bisa nanti dicari ya. Tapi yang utama yang sering digunakan adalah ini. Ala, ila, min, fi, an, li, hatta, bi. Nah, selesailah pembahasan tentang huruf jar. Kita berpindah ke yang lain. Kita bahas apa ini? Kita bahas tentang aina. Aina. Apa itu aina? Aina adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Kalau diartikan, artinya adalah di mana. Di mana. Kemudian, dalam istilah nahwu, aina ini disebut ismul istifhami lil makan. Apa tadi? Ismul istifhami lil makan. Apa arti ismul istifhami lil makan? Artinya adalah kata tanya untuk menanyakan tempat. Apa tadi artinya? Artinya kata tanya, artinya adalah kata tanya untuk menanyakan tempat. Aina, ismul istifham lil makan. Nah, selesai bahasan aina, sedikit saja. Kita masih punya pembahasan mengenal dhamir. Banyak ya pembahasan kita di pelajaran kali ini. Banyak yang kita bahas. Mudah-mudahan bisa difahami. Mengenal dhamir. Apa itu dhamir? Dhamir itu mudahnya, gampangnya, dhamir adalah kata ganti. Dhamir adalah kata ganti. Jadi kalau ada yang mengatakan dhamir gitu ya, dhamir itu bahasa Arab, artinya kata ganti. Baik, untuk orang pertama, orang kedua, atau ketiga. Baik untuk manusia atau bukan manusia. Baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Itu ya. Inilah dhamir. Nah. Ya, ini sekarang kita akan lihat dhamir. Dhamir dan artinya. Ada huwa, artinya dia satu laki-laki.
Huma, dia dua laki-laki. Hum, mereka banyak laki-laki. Dia satu perempuan. Huma, dia dua perempuan. Hunna, mereka banyak perempuan. Ana, saya. Anta, kamu satu laki-laki. Antuma, kamu dua laki-laki. Antum, kalian banyak laki-laki. Anti, kamu satu perempuan. Antuma, kamu dua perempuan. Antuna, kalian banyak perempuan. Nahnu, kita. Maksud dia satu ini dia satu orang atau satu benda. Dia dua orang atau dua benda. Gitu ya, maksud satu dua ini. Kamu satu orang gitu ya, atau kamu satu orang. Kamu dua, maksudnya kamu dua orang. Gitu ya maksudnya. Nah, inilah domir. Inilah domir. Mohon diperhatikan baik-baik. Nah, kita punya pembahasan berikutnya. Mengenal jenis isim. Mengenal jenis isim. Nah, isim berdasarkan jenisnya dibagi menjadi berapa? Ayo siapa tahu? Isim berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua. Isim berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua. Apa saja itu? Yang pertama. Apa yang pertama? Siapa tahu? Yang pertama adalah isim muzakkar. Isim muzakkar. Apa itu isim muzakkar? Isim muzakkar adalah, siapa tahu? Isim muzakkar adalah isim yang berjenis laki-laki. Isim yang berjenis laki-laki. Ingat baik-baik. Mengenal jenis isim. Isim itu berjenis. Kalau kita bicara jenis ya berarti laki-laki perempuan. Ya, isim yang berjenis laki-laki istilahnya adalah isim muzakkar. Isim muzakkar itu kalau jenisnya laki-laki. Contohnya apa? Banyak contohnya. Sangat banyak contohnya. Muhammadun, ini muzakkar laki-laki. Kitabun juga muzakkar atau laki-laki. Jamalun juga muzakkar atau laki-laki. Dan kalau kita lihat, misalnya kita teliti, bahwasanya kebanyakan kata benda itu berjenis laki-laki. Kebanyakan kata benda berjenis laki-laki. Paham ya tentang isim mudzakkar? Isim mudzakkar. Kemudian tadi kan isim berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua. Pertama isim mudzakkar. Maka yang kedua sekarang. Kedua, siapa yang sudah mengetahui? Yang kedua adalah isim mu'annas. Isim mu'annas. Isim mu'annas lawan dari isim mudzakkar. Apa itu kalau begitu? Apa ya kira-kira lawannya? Kalau mudzakkar kan isim yang berjenis laki-laki. Berarti isim mu'annas isim yang berjenis perempuan. Isim yang berjenis perempuan. Contohnya, Khadijah perempuannya. Khadijatuh, sayyaratun, baqaratun, ini perempuan. Nah, kemudian terus gimana caranya
membedakan isim mudzakkar dengan isim muannas, maka caranya dengan melihat ke ciri-ciri isim muannas. Nah, tadi saya sampaikan kebanyakan kata dalam bahasa Arab itu berjenis laki-laki. Jadi umumnya laki-laki. Tinggal kita sekarang cari mana yang perempuan. Karena perempuan itu tidak sebanyak yang mudzakkar dalam kata. Atau kata dalam bahasa Arab. Kata dalam bahasa Arab umumnya kebanyakannya laki-laki. Sehingga yang muannas ini yang perlu kita tahu cirinya saja. Karena tidak sebanyak laki-laki. Nah, ciri isim muannas. Sekarang kita lihat ciri isim muannas. Pertama. Apa pertama? Di buku apa ya pertama? Siapa yang udah punya bukunya? Pertama, nama perempuan. Nama perempuan. Perempuan lah gampangnya. Setiap nama perempuan ya pasti ya perempuan. Ada nama. Kan kata, kita bicara kata. Kalau ada kata nama perempuan, nama untuk perempuan, maka perempuan. Hindun, Fatimatun, Maryamu. Dalam bahasa Indonesia pun, kalau ada nama perempuan, maka dihukumi muannas. Yang pertama. Yang kedua apa? Siapa yang tahu? Yang kedua, sifat khusus wanita. Sifat, dia kata sifat, maksudnya kata sifat, tapi kata sifat ini atau sifat ini untuk wanita. Laki-laki nggak punya. Laki-laki tidak ada. Apa contohnya? Contohnya hamilun, hamil artinya hamil. Ya hamil kan khusus perempuan. Murdi'un, menyusui, khusus perempuan. Nifasun, nifas, berarti perempuan. Maka kata ini untuk perempuan saja, karena laki-laki nggak akan memilikinya. Nggak ada laki-laki hamil, menyusui, atau nifas. Berarti kata ini pasti perempuan, dihukumi perempuan. Nah, kemudian ketiga, mohon perhatikan ya, fokus ke materi. Ketiga, diakhiri tak marbutoh. Diakhiri tak marbutoh. Jadi kalau ada kata dalam bahasa Arab diakhiri tak marbutoh, maka dia dihukumi muannas. Contoh, madrasatun, darajatun, talibatun. Nah, dia tak marbutoh. Keempat, anggota badan yang sepasang atau anggota badan yang berpasangan. Anggota badan yang berpasangan atau sepasang. Contohnya apa ya? Anggota badan yang berpasangan atau sepasang. Iya, ada. Apa itu? Ainun, mata. Rijlun, kaki. Yadun, tangan. Ini kan berpasangan. Maka dia muannas. Nah, itulah ciri pokok isim muannas. Kalau kita ulang, nama perempuan, sifat khusus wanita, diakhiri tak marbutoh, anggota badan yang sepasang. Walaupun ingat baik-baik, di sana masih ada ciri yang lain, tapi inilah ciri yang utama. Kami sebutkan di sini yang merupakan ciri yang utama. Walaupun di sana masih ada yang lain, tapi kita tahu ini dulu ya. Mari kita fokus ke ini dulu. Kita pahami sedikit demi sedikit. Kalau masih ada ciri yang lain nanti bisa dilihat ya. Nah, kemudian kita masih punya pembahasan tentang ketentuan nama wanita. Ketentuan nama wanita. Bahwasanya nama wanita yang tersusun
yang tersusun lebih dari 3 huruf, maka huruf terakhirnya tidak boleh ditanwin. Nama wanita yang tersusun lebih dari 3 huruf, maka huruf terakhirnya tidak boleh ditanwin. Huruf terakhirnya tidak boleh ditanwin. Nama wanita yang tersusun lebih dari 3 huruf, huruf terakhirnya tidak boleh ditanwin. Contoh, Khadijatu, Maryamu, Aminatu. Nah, masih ada pembahasan lagi ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ini pembahasannya agak panjang sedikit. Kemudian kita mengenal min aina. Min aina. Min aina adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan asal. Menanyakan apa ya? Ya asal aja gampangnya ya. Artinya dari mana? Nah. Ya. Ikhwan wa akhwati fillah, para peserta bimbingan belajar bahasa Arab online. Di sini masih ada apa? Contoh penerapan dalam kalimat. Mungkin bisa dibaca ya di bukunya. Ini bisa dibaca karena sudah panjang materi kita kali ini. Nanti silakan dibaca atau dilihat lihatin. Ya, silakan dibaca. Untuk apa saja ya? Ainal waladu. Ainal waladu. Dalam kalimat tanya ini menggunakan isim istifham aina. Karena digunakan untuk menanyakan tempat dari al-walad. Tempat dari al-walad. Al-walad di sini dari isim yang mudzakkar. Gitu. Huwa fil masjidi. Huwa fil masjidi. Dalam kalimat ini menggunakan kata ganti huwa. Karena sebagai kata ganti dari al-walad. Dan al-walad itu jenisnya mudzakkar. Fi adalah huruf jar. Kemudian al-masjidi di kasrah huruf terakhirnya karena didahului huruf jar. Aina Aminatu. Dalam kalimat tanya ini menggunakan isim istifham aina. Karena digunakan untuk menanyakan tempat dari Aminah. Dan Aminah di sini adalah nama wanita. Maka huruf terakhirnya tidak ditanwin. Hiya fil baiti. Dalam kalimat ini menggunakan kata ganti hiya. Karena sebagai kata ganti dari Aminah. Dan Aminah itu adalah nama wanita sehingga jenisnya mu'anas. Fi adalah huruf jar. Al-baiti di kasrah. Huruf terakhirnya kali dari huruf jar fi. Nah, ada lagi bisa dibaca. Mungkin cukup sekian ya. Mohon maaf jika terlalu panjang, ada setengah jaman lebih. Langkah baiknya jika memiliki bukunya langsung ya, agar bisa difahami. Ini bukunya, jadi mendengarkan, mengikuti pembelajaran ini jangan membawa bukunya agar mudah difahami. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ada kekurangannya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Wal a'lam bishawab. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.